Halo, salam kenal. Kami dari kelompok Abajay yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Faisal dengan NIM akhir 51, kemudian Huda dengan NIM akhir 46, dan Akmal dengan NIM akhir 58. Pada kesempatan ini, kami akan presentasikan sekaligus melakukan playthrough dari game buatan kami yang berjudul Revolts 3D. Game ini kami buat sebagai proyek akhir dari mata kuliah grafika komputer. Kemudian dalam proses pembuatannya sendiri, kami juga mengacu pada SDGs, yang khususnya pada SDGs ke-16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Game ini mengangkat tema keadilan dalam proses evakuasi, di mana tidak semua orang bisa diselamatkan, dan keputusan didasarkan pada nilai trust yang dibangun melalui tindakan player. Selain itu, game ini juga menyentuh nilai-nilai seperti ketahanan, resilience, keterbatasan sumber daya, dan keputusan yang berpengaruh pada keselamatan. Tema-tema ini selaras dengan beberapa aspek keberlanjutan dan kemanusiaan dalam SDGs. Pada game ini, player akan berperan sebagai seorang pengembara yang menemukan sebuah tempat evakuasi, yaitu area pengungsian darurat di tengah krisis di sebuah wilayah Timur Tengah. Tempat ini sedang mengalami kekurangan makanan dan minuman, sehingga para pengungsi hanya bisa bertahan sampai akhir hari. Di saat itulah sebuah bus evakuasi akan datang untuk membawa orang menuju lokasi yang lebih aman. Namun, kapasitas dalam bus tersebut terbatas, dan tidak semua orang akan diselamatkan. Tujuan pemain dalam game ini yaitu mendapatkan kursi di bus evakuasi, sehingga player harus menyelesaikan serangkaian misi. Setiap misi akan memberikan nilai trust, yang nantinya menjadi penilaian utama apakah player akan layak ikut untuk dievakuasi. Sistem waktu dan stamina dalam game setiap 1 jam waktu berjalan dalam game, stamina player akan berkurang. Jika stamina player habis total, permainan akan langsung berakhir. Terdapat 3 ending dalam game ini, yaitu yang ditentukan oleh stamina dan nilai trust. Yang pertama adalah bad ending, di mana jika stamina habis atau mencapai 0 sebelum hari berakhir, player akan jatuh kelelahan dan tidak sempat ikut proses evakuasi. Kemudian neutral ending, yaitu jika nilai trust kurang dari 80. Jika player bertahan sampai akhir hari, namun trust masih di bawah 80, maka player tidak dapat lolos seleksi evakuasi dan bus tidak akan pergi tanpa dirinya. Kemudian good ending, yaitu jika trust melebihi nilai 80. Jika player berhasil menjaga stamina dan mengumpulkan trust minimal 80, player akan mendapatkan kursi di bus evakuasi dan selamat dari area kritis. Jadi secara keseluruhan, game Revolts 3D ini adalah sebuah game yang menggabungkan elemen survival, manajemen stamina, dan penilaian moral melalui sistem trust. Game ini dirancang sebagai bentuk implementasi grafika komputer sekaligus mencerminkan nilai-nilai SDGs ke-16, yaitu tentang keadilan dan keputusan yang adil dalam kondisi darurat. Setelah ini kami akan melanjutkan ke playthrough untuk menunjukkan cara kerja sistem tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mulai gamenya. Kita klik start dan akan langsung membawa pemain ke sebuah tempat di mana ini ada pepohonan, gunung-gunung, dan sebuah camp. Di sini ada waktu jam, dan di sebelah kanan ada trust, level, dan tenaga stamina atau health kita. Di sini ada NPC. Kita bisa bicara dengan menggunakan tombol E. Untuk skip bisa klik spasi. Berhenti aku langsung. Nah, di sini kita akan mendapatkan quest yang harus kita selesaikan dalam waktu singkat. Karena kalau kita terlalu lama, kita akan gagal. Nah, di sini yang pertama kita ada persediaan makanan proses mulai habis. Ada 3 keluarga. Jadi kita disuruh mengantarkan paket makanan ini. Aku akan mengantarkannya. Nah, di sebelah kiri ada tugas yang harus kita selesaikan, yaitu antar item ke 3 orang, Amir, Amin, dan Husain. Amar, kita belum bicara dengan Amar. Kita mencari Amir, Amin, dan Husain.
Nah, setelah kita memberikan makanan, maka progres kita akan terekap di bagian kiri layar. Kita masih harus mengantarkan item ke 3 orang, yaitu Amir dan Amin. Apakah ini Amir? Aku mau. Nah, ini Amir. Kita memberikan makanan, kemudian dia akan merespon kita. Sekarang kita hanya mencari Amir. Sepertinya ini Amir. Kita berikan makanannya. Nah, setelah itu kita akan kembali ke pos untuk menerima quest kembali. Dan untuk quest selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjutkan. Di sini setelah kita menyelesaikan quest pertama, kita mendapatkan 20 trust. Lalu kita bisa bicara lagi untuk quest sisanya. Kita quest kedua, kekurangan obat, kita bisa ambil medicine. Tadi kan kita sudah sempat melewati di bagian medicine ya. Quest deskripsi tertera di bagian kiri atas. Nah, di camp di sini medicine, dalamnya ada ya. Kita bisa ambil dengan E. Kita butuh 8. Kursor crosshair-nya kita arahkan ke sana, lalu kita pencet E. 8, maka akan hilang quest-nya. Lalu kita kembali ke hasannya bahwa quest sudah selesai. Oke, sudah. Terus teras juga tertambah ya. Terus habis itu kita bisa lanjut ke quest yang ketiga. Kita hanya dibutuhkan untuk berbicara ya. Kita hanya butuh untuk berbicara kepada 3 orang yang tadi, Amir, Amin, dan Hussein. Kita ke Amir dulu. Kita akan coba lihat apakah kita sempat untuk menyelesaikan. Kalau enggak, kita akan lihat bagaimana ending, di mana kita lihat aja nanti endingnya akan kita dapatkan ending apa. Kita bicara dengan Hussein. Oke, waktunya tidak cukup ternyata. Kita coba. Bus evakuasi telah pergi. Kita tunggu. Kepercayaan dari sama survivor tidak cukup. Nah, artinya ketika tadi kita sudah menyelesaikan 2 quest, itu trustnya kurang, dan akhirnya kita dapat ending yang kita tidak ikut ke dalam bisnya. Di sini kita bisa main lagi, atau main menu. Kita bisa coba main menu. Kita akan kembali ke main menu. Dan ketika kita klik main lagi tadi, kita akan coba main lagi. Terus di sini kita juga bisa start lagi. Kita akan kembali ke awal. Baik, begitu presentasi dan playthrough dari kelompok kami. Kelompok apa aja? Ya, terima kasih. Selamat siang, pagi, sore, malam. Sampai jumpa.